Oke, jangan lupa presensi ya. Udah, oke saya lanjutkan lagi. Nah, terus jadi ini pertanyaan saya tidak masuk akal sebenarnya. Ini gimana gitu ya. Ya kalau bagaimana cara melakukan deadlock avoidance adalah suatu situasi untuk menghindari keadaan deadlock gitu. Diimplementasikan dengan menggunakan cara-cara yang ada di slide, artinya pakai metode-metode atau algoritma. Gitu ya. Contohnya pakai algoritma bankers gitu. Terus untuk melakukan penanganan kasus deadlock pada sistem operasi lebih sering menggunakan bankers algorithm atau safety algorithm. Nah, safety algorithm ini merupakan algoritma yang sangat sederhana untuk mengatakan bahwa jika suatu suatu proses itu tidak punya loop ya, menggunakan graf itu grafnya tidak ada loopnya, tidak ada graf tertutup gitu, maka itu kondisinya pasti safe. Nah, cuma kayak gitu aja. Jadi suatu situasi di mana jika di dalam grafnya itu tidak ada graf tertutup itu artinya saling minta meminta gitu ya. Ada P1 minta resource R1, lalu kemudian resource R1 diminta oleh proses P2, P2 juga minta resource, pokoknya saling minta meminta gitu ya, bisa dibilang saling minta meminta atau saling tunggu menunggu. Nah, kalau ada kondisi seperti itu, berarti tidak safe, dah cuma kayak gitu aja algoritma. Tidak untuk apa-apa, cuma buat begitu aja. Nah, kemudian lebih sering mana ya? Lebih sering pakai bankers dong, gitu ya. Jelas ya situasinya. Karena safety algorithm cuma buat kayak gitu aja. Terus bagaimana cara efektif mengatasi deadlock, mendeteksi? Nah, ini mendeteksi itu kan berarti pakai algoritma prediksi ya. Namanya mendeteksi berarti kan memprediksi. Cara efektifnya ya sampai sekarang buku dari edisi 1 sampai edisi 10, yang sekarang ini edisi 10, masih pakai algoritma yang sama yaitu bankers. Berarti kemungkinan, karena itu buku itu update sekali ya, buku yang kita pakai Silbersat itu update sekali, sampai hari ini, sampai dengan 10, masih sama, berarti kemungkinan ya sampai saat ini Windows maupun sistem operasi yang lain, kemungkinan ya caranya masih sama ya. Saya mengatakan tidak ada cara paling efektif, tidak ada yang menjamin bahwa itu pasti akan berhasil gitu ya. Karena situasi itu sangat tergantung pada usernya, pada prosesnya gitu. Coba Anda bayangkan kalau komputernya lemot jelek gitu ya, bisa dibilang lah misalnya gitu ya. Tapi kita sembarangan gitu. Lah yang gimana nggak hang gitu. Ya kan? Artinya kan situasi itu kan tidak bisa, sistem operasi berusaha memprediksi, tapi kalau usernya aja nggak ngertian gitu ya, bisa dibilang begitu. Udah tahu komputernya kayak gitu kondisinya dipaksa, ya jelas nggak bisa gitu. Itu adalah kondisi yang ya tidak mungkin bisa selesai. Sama kayak kemarin waktu kalian mendengarkan tentang dining philosopher problem. Makan pakai 5 sumpit 1 tok gitu. Bisa nggak? Ya nggak bisa sampai kapanpun. Lebih-lebih kalau barengan. Kalau satu-satu bisa. Nah, jadi ya tidak ada cara yang paling efektif. Yang ada hanya prediksi saja, gitu ya. Lalu kemudian bagaimana cara membedakan ketika ada program not responding itu terjadi deadlock atau tidak gitu ya, atau lagi infinite loop. Nah, kalau dari teori yang saya baca, program itu tidak ada yang langsung deadlock ya, tidak ada yang langsung deadlock. Tapi mulai dari yang namanya proses waiting atau menunggu yang disebut dengan not responding. Jadi peristiwanya itu dari not responding dulu karena dia itu menunggu sesuatu yang tidak kunjung datang dalam waktu tertentu, ada threshold-nya ya bisa dibilang. Begitu ada threshold-nya, melebihi itu maka disebut deadlock. Gitu ya. Jadi kalau melebihi baru deadlock gitu. Nah, sedangkan infinite loop itu belum tentu deadlock. Bisa jadi setelah itu ternyata selesai gitu ya. Waktunya tidak melebihi batas, maka berarti belum tentu deadlock. Gitu. Baru not responding. Oke. Ketika terjadi deadlock, bagaimana caranya sistem operasi menentukan siapa penyebab deadlock dan mana yang harus dibunuh? Nah, kalau yang di slide itu cuma ada kriteria apa saja program yang mana yang harus di kill istilahnya kalau terjadi deadlock. Tapi tidak ada cara yang menentukan siapa penyebab deadlock-nya. Gitu, nggak ada caranya. Karena modelnya kenapa kok tidak ada ya? Kenapa kok saya mengatakan tidak ada? Karena sebenarnya itu proses yang penyebab itu tidak terjadi sendirian gitu ya. Bukan satu-satunya penyebab itu satu proses itu enggak. Karena proses itu circular waiting. Ingat ya, bayangkan circular waiting. Berarti saling tunggu menunggu. Kalau namanya saling berarti ada banyak yang terlibat. Tidak bisa cuma satu toh.
Sehingga tidak bisa, menurut saya tidak bisa yang menyebabkan pertama siapa tuh, gitu nggak ada. Sepertinya tidak ada, makanya tidak pernah disebutkan ya. Terus kemudian supaya tidak deadlock gimana? Ya memang harus ada yang dibebaskan, di-kill. Nah, nanti kriterianya bisa dilihat di slide ya. Yang menyebabkan deadlock siapa ya sulit karena sifatnya prediksi. Apakah deadlock dapat memperpendek umur hardware? Setahu saya tidak. Nggak ada hubungannya. Kecuali mungkin berhubungan dengan listrik. Listriknya langsung mati gitu. Nah iya, kalau itu sudah nggak bisa apa-apa lagi ya. Karena kan listriknya mati. Maksudnya mempengaruhi kinerja hardware karena mungkin parkir harddisknya misalnya tidak benar gitu kan. Menggores misalnya. Hal seperti itu paling. Tapi kalau cuma hang gitu, selama dia tidak dimatikan, dipaksa reset gitu ya, sepertinya tidak apa-apa ya. Bahkan kalau cuma di reset tombolnya tapi terus nyala lagi dalam kondisi listrik tetap nyala, tidak ada masalah dengan hardware. Paling hardware-nya cepat panas gitu aja sudah. Mungkin loh ya, itu mungkin. Terus kemudian apakah ketika saya membuka aplikasi di laptop bersamaan dan banyak bisa menimbulkan deadlock? Jawabannya belum tentu. Tergantung resource kalian. Ya kan? Kalau resource-nya tersedia ya tidak akan deadlock. Misalnya RAM-nya 32 GB, buka ya silahkan buka cukup kok. Misalnya itu contohnya. Tapi kalau RAM-nya cuma kecil gitu ya, 512 mega gitu ya. Bukanya banyak ya pasti hang. Gitu karena nggak cukup gitu kan bisa dibilang. Lalu kemudian bagaimana cara melakukan pendeteksi deadlock ada di materi ya. Saya tidak perlu menjawab. Terus kemudian untuk request edge dan assignment edge. Nah ini ada penjelasannya saya kurang paham. Nah ini masuk di dalam graph allocation tadi ya, di dalam graph allocation. Resource edge itu adalah graph yang menggambarkan kondisi meminta. Siapa yang meminta? Prosesnya. Prosesnya meminta resource gitu. Prosesnya meminta resource kepada sistem operasi. Saya mau itu gitu istilahnya. Saya mau resource itu. Saya mau RAM ukurannya 3 GB misalnya. Saya minta itu gitu. Itu namanya request. Sistem operasi ngecek apakah kalau saya memberikan RAM 3 GB ke proses ini tuh semuanya oke gitu. Apakah semuanya akan menjadi oke? Nah, itu adalah prediksinya sistem operasi pakai algoritma. Kalau tidak oke, nggak boleh. Berarti dikasihnya sedikit dulu misal. Bisa juga gitu ya. Atau bahkan tidak dikasih sama sekali. Nah, kalau tidak dikasih sama sekali terus gimana ya? Berarti prosesnya menunggu. Karena dia butuh nunggu sampai apa? Nunggu sampai ada yang membebaskan 3 GB itu. Paham ya? Nah, terus kemudian satunya assignment edge. Assignment edge itu adalah berarti sistem operasi sudah memberikan resource-nya kepada proses tertentu. Nah, kalau assignment edge sudah diberikan berarti proses itu sedang memegang resource itu ya, sedang menggunakan. Nah, kalau resource itu ternyata non preemptive, tidak bisa tidak bisa dibagi, maka hanya dia yang boleh pegang. Gitu, ingat ya. Hanya dia yang boleh. Nah, kalau ada proses lain yang butuh juga, contohnya misalnya printer ya. Ini contohnya printer selalu gitu. Paling gampang kelihatan. Word lagi ngeprint, Word 1 lagi ngeprint, Word 2 gimana? Ya nunggu. Ya, paham ya? Word 2-nya nunggu gitu. Word 1-nya ngeprint, Word 2-nya nunggu. Gitu. Sampai kapan? Ya sampai Word 1 selesai. Nah, itu yang terjadi yang disebut dengan assignment age. Lalu kemudian selain 3 cara menghindari deadlock, apakah ada cara lain? Apakah solusi itu digunakan di kebanyakan OS? Sampai saat ini di referensi yang sampai edisi ke-10 itu cuma ada itu. Ya. Mestinya ya belum ada update lagi. Sepertinya sampai sekarang ya di situ. Karena kan kita gini ya, sistem operasi itu kan tidak kelihatan ya. Barang yang sudah jadi, dibuat oleh produsen tertentu, kita belum tentu bisa ngutak-ngatik gitu. Salah terutama misalnya sistem operasi yang closed source, misalnya Windows. Kalau Windows kan udah nggak bisa apa-apa. Misalnya Windows mengeluarkan suatu teknik baru, ya kita kalau tidak dipublikasikan tidak ada yang tahu. Ya enggak. Dia cuma ngomong, ini lebih powerful misalnya. Paling kan promosinya gitu. Ini lebih powerful, ini lebih lebih jarang hang. Misalnya cuma ngomong kayak gitu. Tapi caranya gimana? Nggak ada yang tahu. Ya karena closed source. Tapi kalau kayak Linux mungkin itu bisa kita oprek-oprek. Nah, mungkin ya menurut saya mungkin buku itu ya kebanyakan mengambil dari Unix atau Linux gitu kan. Karena kalau Windows kan nggak bisa lihat gitu source code-nya. Oke. Terus kemudian bagaimana jika ada 2 proses tersedia, apakah kita harus melakukannya? Nah, ini saya tidak tahu apa maksudnya. Ada yang pertanyaannya ini?
bagaimana jika ada dua proses yang tersedia? Apakah kita harus melakukannya dari atas ke bawah atau tidak masalah dalam urutan ini apa ya? Ini kok nggak nyambung dari sisi ini? Dari 3 pertanyaan ini saya tidak tahu. Ini yang terakhir saya tidak ngerti. Kalau ada yang tahu pertanyaannya ini silahkan mau komentar. Ini pertanyaannya siapa saya juga nggak tahu kan. Saya tidak menyebutkan, saya sengaja. Tapi sudah saya catat di dalam Excel saya. Oke, ada? Nggak ada? Cukup? Berarti kalau begitu silahkan presentasi sekarang. Stop. Silahkan presentasi untuk kelompok hari ini Jesli ya. Dan Franz. Tes suara dulu mungkin. Halo? Masuk, Pak. Kurang keras, kurang keras. Masuk tampilannya udah bener. Oh ya, bentar, Pak. Oh. Sekarang bentar. Belum muncul lagi. Belum muncul lagi. Belum. Sekarang udah, Pak. Ya, sudah. Oke. Selamat pagi, Pak Anton. Selamat pagi. Beserta teman-teman, kami dari kelompok chapter 8 yang tentang deadlock yang beranggotakan saya sendiri, Franz Valentino dengan NIM 711904112 dan Jeremy Fernando dengan NIM 7119039 dan Jeremy Kesuma, Jesselyn Kesuma dengan NIM 711900529. Nah, yang pertama kita bahas tentang sistem model. Oh, bentar. Kecepatan. Kok pencet 2 kali. Nah, sistem model ini terdiri atas resource yang terbatas yang perlu dibagi-bagi untuk beberapa proses yang berjalan sekaligus dan memperebutkan resource tersebut. Nah, kemudian ini merupakan jenis-jenis resource. Yang pertama ada memory space, yang kedua CPU cycle, file, IO device. Nah, jadi di satu jenis resource ini bisa memiliki banyak contoh, sampel contohnya. Jadi jika sebuah sistem memiliki 2 CPU, maka resource type CPU ini memiliki 2 buah contoh. Nah, sebelum menggunakan resource perlu melakukan request dan alokasi untuk contoh dari resource type yang akan memenuhi resource tersebut. Nah, proses ini tidak akan melakukan request ya terhadap sesuatu yang tidak dimiliki oleh sistem. Jika request tidak dipenuhi pada saat itu juga, maka request harus menunggu sampai resource diberikan. Nah, setelah proses sudah menyelesaikan tugas, maka resource tersebut akan dilepas. Oke, sebentar, back dikit. Ini ya, jadi sambil saya tambahin ya tadi ya sekalian supaya yang lain lebih jelas. Jadi resource ini itu adalah resource yang ada di komputer kan ya. Itu satu. Yang kedua, tadi dijelaskan bahwa seperti yang saya jelaskan waktu tanya jawab tadi ya. Jadi resource ini itu tuh tersedia, terus kemudian proses-proses itu mau pakai itu. Jadi tidak mungkin proses-proses yang ada tidak mungkin merequest resource di luar ini gitu ya maksudnya ya, betul ya? Iya. Jadi kalau resource-nya cuma ada 4, misal ini contoh ya, resource-nya cuma ada 4, maka proses-proses itu hanya akan merequest 4 itu. Nggak akan mungkin di luar itu gitu. Kan komputernya cuma ada misalnya USB-nya cuma 3, ya cuma 3 gitu. USB port-nya kan cuma 3 misalnya. Speaker-nya cuma 1 misalnya. Dia cuma punya VGA onboard, ya cuma VGA onboard gitu. Dia mampunya itu istilahnya gitu. Dia terbatas oleh hardware gitu ya. Nah, terus kemudian tadi kalau ada yang request berarti ya diberi, tapi kalau resource-nya tersedia, kalau tidak ada gimana tadi menunggu ya. Betul ya tadi disampaikan seperti itu kan ya? Iya, Pak. Ya, betul. Jadi itu hanya mengingat. Jadi siapa tahu nanti teman-teman menganggap bahwa jadi dengerin juga presentasi teman-teman ya, karena ini teman-teman itu juga materi gitu ya. Dari slide saya juga ada, dari buku ada, dari teman-teman juga ada. Biasanya kalau dijelaskan dari temannya sendiri kan lebih jelas gitu loh. Oke, next. Silahkan, next. Ya. Selanjutnya deadlock karakteristik. Nah, bentar, kecepatan lagi dong. Nah, deadlock karakteristik ini kondisi di mana proses tidak selesai dan sistem resource akan digunakan oleh proses lain, sehingga proses lain tidak akan bisa dimulai. Nah, untuk sebagai contoh, jadi ada yang 2 tipe, ada yang resource-nya type-nya sama, ada yang resource type-nya beda. Nah, untuk contoh yang resource type-nya sama,
misalkan ada sebuah sistem, kemudian sistem tersebut terdapat 3 CD drive. Nah, terus ada 3 proses nih yang masing-masing menggunakan satu CD drive. Nah, kemudian sekarang setiap proses ingin mengakses CD drive yang lainnya. Karena proses akan menunggu sampai CD drive yang dirilis oleh proses lain, maka akan terjadi deadlock. Itu kalau yang resource type-nya sama. Nah, kalau yang resource type-nya beda, misal ada dua buah proses. Nah, yang pertama menjalankan CD drive. Nah, yang satunya lagi menjalankan printer. Jika suatu ketika kedua proses tersebut ingin mengakses CD drive dan printer, maka terjadi deadlock. Oke, stop. Saya tambahin. Maksudnya gini ya, teman-teman. Itu betul ya yang disampaikan betul. Jadi CD drive dan printer itu contoh yang non preamble ya. Jadi CD itu kan cuma bisa diakses satu ya. Gitu ya. Jadi yang CD-ROM itu ya istilahnya itu hanya bisa diakses oleh satu, printer juga bisa diakses oleh satu. Jadi itu dua contoh yang menggunakan non preamble. Makanya kalau sudah dipegang oleh satu proses, maka yang lain tidak bisa gitu. Maksudnya itu gitu ya. Tadi kalau pakai CD yang sama, CD-nya sama itu berarti yang disebut dengan type-nya sama. Tapi kalau yang satunya printer, satunya CD-ROM itu berarti type-nya beda gitu ya. Next. Selanjutnya necessary condition. Ini kayak penyebab deadlock. Nah, yang pertama ini ada mutual conclusion. Exclusion ya, maaf salah. Nah, yang di mana source tidak dapat dipakai bersama pada waktu bersamaan. Contohnya itu kayak printer. Jadi satu printer ya satu komputer. Kalau udah selesai baru komputer lainnya. Nah, maka terdapat jaminan hanya satu proses yang dapat mengakses resource tersebut. Nah, yang kedua hold and wait. Nah, hold and wait ini beberapa proses saling menunggu sambil memegang resource yang dimilikinya. Jadi sesuatu proses minimal memiliki satu buah resource dan masih bisa meminta resource lainnya. Yang ketiga no preemption, di mana kondisi suatu resource yang sedang berada pada suatu proses tidak dapat diambil secara paksa dari proses tersebut sampai proses itu melepaskannya sendiri. Yang terakhir ada circular wait, suatu kondisi di mana resource digunakan oleh proses lain secara berantai. Nah, sebagai contoh kayak ada suatu himpunan proses kayak P0, P1, P2 sampai seterusnya Pn. Nah, di mana P0 ini menunggu resource yang dipegang oleh P1 dan sedangkan P1 nunggu resource yang dipegang oleh P2 sampai seterusnya kayak gitu. Jadi secara berantai. Nah, ya, itu ya sampai situ ya. Oke, saya lanjut tambahin. Ini kalau kalian lihat teman-teman yang lain, ini tuh sebenarnya apa? Penyebab deadlock ini sebenarnya 4 ini ya. 4 ini tuh sebenarnya intisari dari bab 6 kemarin gitu kan. Di bab 6 itu adalah suatu proses tidak boleh saling berebut. Supaya tidak boleh saling berebut gimana caranya? Harus bersifat mutual exclusion, iya enggak? Kemarin, ya kan? Jadi supaya tidak saling rebutan, suatu resource itu harus di-set sebagai mutual exclusion atau mutual eksklusif. Dengan cara apa? Pakai semapur kemarin. Dengan cara dikasih tanda bahwa yang memegang tanda itulah yang boleh ngakses. Nah, mutual exclusion itu menyebabkan deadlock. Bener nggak kalau dari situasi kayak gitu? Kenapa? Kamar mandi atau WC tadi. WC itu hanya boleh satu orang. Nah, terus kalau misalnya ada yang mau pakai rame-rame gimana? Nggak boleh, harus ngantri. Nah, itu loh penyebab deadlock. Kalau nggak ngantri kan nggak deadlock, betul nggak? Nggak akan jadi deadlock. Tapi justru karena ngantri, itu yang bisa menyebabkan. Ini penyebab loh ya, bukan pasti jadi, belum tentu. Baru menyebabkan. Jadi kalau ngantrinya lancar, ya nggak deadlock. Masalahnya kalau ternyata ada yang tidur di dalam kamar mandi gimana? Ya nggak ada yang bisa keluar, nggak ada yang bisa pakai kan? Nah, sampai kapan? Nggak tahu. Nah, itu yang menyebabkan deadlock salah satunya. Kenapa? Ya karena kamar mandinya hanya boleh dipakai satu. Betul nggak? Jadi penyebab deadlock itu sebenarnya bab 6 kemarin. Tapi sistem operasi harus seperti itu. Jadi memang bab 6 dan bab 7 itu saling kontradiksi. Dan situasi itu selalu ada di dalam sistem operasi. Apapun juga. Sehingga apa? Tidak pernah ada yang sempurna. Jadi pasti akan ada saja kondisi hang suatu saat, entah kapan. Gitu. Jadi Anda tidak bisa bilang sistem operasi yang sempurna. Wah, mana buktinya? Nggak ada. Nah, terus ini ada tambahan lagi bahwa circular wait ini yang paling mengerikan gitu. Circular wait berarti sudah lagi pakai resource tapi masih minta. Resource-nya yang diminta itu masih dipegang sama resource lain. Nah, resource lain itu juga minta resource kita. Coba bayangin.
Ada dua benda saling dipegang oleh dua orang, tapi saling minta satu sama lain. Aku pinjam punyamu, dua-duanya, tapi nggak mau dilepas. Itu namanya circular wave. Apa yang terjadi kalau kayak gitu? Ya nggak akan pernah terjadi, benar nggak? Saya butuh itu, kamu butuh ini, tapi tidak dilepas. Sampai kapan dia? Sampai di salah satunya itu menyerah, gitu kan, benar kan? Kalau tidak ya nggak bisa. Contoh di perempatan jalan, tidak ada lampu merahnya, semuanya mobilnya mau masuk, semua. Ya nggak jadi kan? Nggak bisa mundur, misalnya. Kondisinya gimana kalau kayak gitu? Itu kondisi circular wave. Saling tunggu-menunggu. Mobil ini nunggu mau masuk sana nggak bisa, mobil yang satu mau menunggu masuk sana nggak bisa. Sampai kapan? Nggak tahu. Dia harus gimana caranya. Bayangan saya ya ada helikopter atau pesawat yang besar ngangkat salah satu supaya bisa masuk, betul nggak? Nah, apa itu kondisi seperti itu? Kondisi seperti itu adalah kondisi di mana ada yang harus dikorbankan, yang diangkat itu kan dikorbankan, dikill, dibuang. Nah, nanti kalau ada yang dibuang, ada yang menyerah itu yang dikalahkan itu, maka yang lain bisa masuk, betul nggak? Nah, itulah situasi di komputer kalian itu. Dah, next. Oke, lanjut. Nah, ini metodenya ya. Ya, silakan. Hari ini kita harus agak cepat ya, karena saya kuliah juga. Jadi, seperti biasa, jam 9 kurang 20 atau 9 kurang seperempat. Suara aja ada, Pak. Ya, suaranya tapi kecil. Ya, kurang keras dikit. Sekarang gimana, Pak? Ya, sudah. Oke, saya akan menjelaskan metode-metode pencegahan dan penanganan Deadlock. terjadinya deadlock. Pertama itu ada ignoring, prevention, avoiding, lalu recovery. Pertama, ignoring. Ignoring itu disebut juga sebagai pengabaian. Yeah. Di ignoring itu digunakan as ostrich algorithm, yang di mana mengabaikan terjadinya deadlock. Kenapa disebut ostrich? Karena pada seperti burung unta, jika terjadi suatu badai pasir, unta itu memasukin kepalanya ke lubang sehingga dia pura-pura tidak tahu terjadinya badai pasir. Nah, algoritma ini berjalan dengan cara tidak melakukan apa-apa jika adanya deadlock. Jadi misalnya ada deadlock dan terjadi masalah, maka masalah itu akan diabaikan begitu saja. Namun program yang menyebabkan deadlock ini akan dideteksi dan secara otomatis akan langsung mematikan proses tersebut. Betul. Yeah. Ignoring ini baru akan dilakukan jika ada kondisi-kondisi tertentu seperti deadlock itu jarang terjadi atau deadlock itu sulit dideteksi atau deadlock itu sulit dihindari. Lebih yang terakhir kayaknya biasanya. Iya. Lalu selanjutnya ada deadlock prevention. Sebentar. Di ketutupan. Sebentar Pak, di HP saya ketutupan. Deadlock prevention ini adalah penanganan dengan melakukan pencegahan sebelum deadlock itu terjadi. Nah, prevention dilakukan dengan cara menyerang salah satu kondisi yang menyebabkan deadlock. Menyerang deadlock dengan cara menyerang kondisi mutual eksklusif. Itu dilakukan dengan mengalokasikan resource ke lebih dari satu proses. Namun beberapa jenis resource tidak bisa dialokasikan ke lebih dari satu proses secara bersamaan, sehingga metode ini tidak terlalu efektif. Selanjutnya adalah dengan menyerang hold and wait. Menyerang hold and wait itu dilakukan dengan cara semua resource harus merequest masing-masing resource yang dibutuhkan sebelum eksekusi. Jadi, misalnya suatu proses itu membutuhkan banyak resource. Kayak misalnya untuk bisa ngeprint, dia harus bisa mengakses memori. Lalu dia harus mengakses printer juga. Nah, jadi sebelum Word ini bisa mengeprint, dia sebelum bisa membuka dan mengeprint, dia mengelis dulu resource apa saja yang mungkin dia dibutuhkan. Nah, jika resource ini tidak bisa disiapkan oleh komputer, oleh sistem, maka resource ini tidak akan diberikan dan proses harus menunggu. Jadi tidak diberikan go gitu dari sistem. Iya, tidak jadi ya maksudnya. Iya. Jadi dia tidak bisa berjalan, ditolak oleh sistem. Sementara jika jika resource bisa disiapkan, maka proses baru bisa berjalan. Namun beberapa jenis proses tidak bisa mengetahui resource apa saja yang dibutuhkan sejak awal. Jadi
metode ini juga tidak bisa sepenuhnya berjalan. Betul. Next. Ya. Terus? Selanjutnya adalah cara no preemption. Ini tidak bisa dilakukan karena berhentikan paksa beberapa jenis resource bisa menyebabkan beberapa efek negatif. Nah, metode no preemption ini sebenarnya intinya adalah misalnya ada satu proses yang sedang menggunakan satu resource. Nah, saat ada proses lain yang menggunakan resource ini, yang ingin membutuhkan resource ini, maka resource itu akan diambil paksa dari resource yang dari proses yang sebelumnya. Bisa kita ketahui ini sebenarnya berbahaya karena bisa menyebabkan error. Dan misalnya kita sedang mengeprint, itu tiba-tiba dibutuhkan oleh komputer lain, itu bisa jadi dokumen kita di-print sepenuhnya. Selanjutnya untuk circular wait itu memberikan nomor urutan untuk setiap request. Nah, sebentar saya tambahkan. Jadi yang sebelumnya ini ya, yang coba back lagi dua kali back. Nah ini yang prevention ini itu kan jelas kelihatan ya bahwa ini berusaha mencegah deadlock, tapi dengan cara apa? Dengan cara mengatasi masalah-masalah penyebab deadlock tadi gitu. Pura-puranya ya, pengennya begitu. Tapi ternyata tidak ada yang bisa berhasil kecuali circular wait. Ya kan? Circular wait itu pun cuma hanya memberi nomor urut saja. Hanya memberi nomor urut. Tapi kalau memang terjadi beneran circular wait-nya ya tetap nggak bisa kecuali mau mengorbankan salah satu. Jadi prevention ini pun sebenarnya gagal. Kalau ignoring ini keterlaluan ya sebenarnya kalau dipikir-pikir. Ignoring itu kan berarti cuek aja sudah, kalau ada deadlock ya sana, deadlock, kill, selesai. Itu terjadi di Linux kebanyakan. Ya, di Linux tuh pakainya ostrich. Saya sering dulu waktu awal-awal pakai misalnya Red Hat atau apa gitu ya, saya coba-coba tiba-tiba crash gitu. Loh, hilang. Udah. Ya udah gitu aja. Tidak terjadi. Misalnya lagi ngetik ya hilang, sudah. Ya kalau yang, tapi kan Linux jarang hang memang kenyataannya. Ini kenapa dipakai gitu. Jarang, kecuali kalau sekarang. Jadi Linux dulu zaman dulu kan kebanyakan kan konsol. Jadi lebih aman lah bisa dibilang, lebih aman, tidak terlalu banyak resource dibutuhkan resource. Tapi ketika sekarang dengan KDE atau Genome yang canggih-canggih yang makin haus memori dan sebagainya, mungkin aja crash gitu ya. Tapi mungkin masih tetap pakai ostrich ini. Jadi ketika lagi crash, lagi ngetik tiba-tiba crash, hilang ya sudah. Udah memang kayak gitu Linux ya. Memang pakai ignoring gitu. Tapi kalau Windows kan enggak, dia berusaha kayak not responding gitu ya. Nah, itu Windows nanti. Kalau prevention ini cuma teori doang menurut saya. Tidak ada yang berhasil satupun. Next. Yang ini avoiding. Nah, ini. Nah, yang penting avoiding nih ya, kita lihat. Ada bankersnya kan? Silakan. Siapa yang mau jelasin? Jeremy. Saya Pak. Oh ya. Dimulai dari avoiding, kita bisa mencegah dengan mengalokasikan resource dengan hati-hati. Terus kita bisa memprediksi tindakan dan resource yang diperlukan proses dan kemungkinan menyebabkan deadlock atau tidak. Juga Banker's algorithm. Terus yang recovery, tindakan represif, deadlock dideteksi dan sistem dipulihkan. Ada preemption, rollback, yang terakhir killing process. Next. Nah, ini yang Windows ya, yang recovery itu yang Windows. Mulai masuk ke Banker's algorithm. Yang pertama ada single resource. Sebelum proses dijalankan, itu harus dilakukan pemeriksaan. Jika prosesnya menyebabkan kondisi yang unsafe, request-nya akan langsung ditolak. Yang kedua ada multiple resource. Dilakukan pada sistem dengan lebih dari satu benda. Untuk setiap resource, prinsipnya sama seperti single resource. Ini yang contoh gambar resource allocation graph langsung dari buku Wiley. Yang kedua ada corresponding weight for graph, juga langsung dari buku Wiley. Masuk ke recovery methods. Pertama ada preemption. Untuk sementara waktu, resource diambil dari proses yang sedang berjalan dan diberikan untuk proses lain. Selanjutnya ada rollback. Terdapat semacam checkpoint yang dibuat secara periodik untuk menyimpan PCB. Saat deadlock terjadi, proses dikembangkan ke posisi checkpoint di mana deadlock belum terjadi. PCB yang tersimpan setelah deadlock terjadi akan dihapus. Terus ada proses termination. Itu menutup semua proses yang terlibat dalam suatu deadlock. Menutup proses secara satu persatu, setiap kali proses dihapus, deadlocknya harus diperiksa. Nah, proses termination atau terminasi
Metode yang pertama ada membatalkan semua proses yang menemui jalan buntu atau deadlock. Metode ini jelas memutus siklus Kebuntuan. deadlock. Tetapi dengan biaya besar. Proses yang menemui jalan waktu buntu mungkin telah dihitung untuk waktu yang lama, dan hasil dari perhitungan parsial ini harus dibuang dan mungkin harus dihitung ulang nanti. Ini maksudnya gimana ya? Membatalkan semua proses yang berarti semuanya di-kill gitu. Harusnya sih, Pak. Nggak ada contoh. Oke, coba lagi metode 2. Kalau yang saya tahu sih bukan yang ini ya, coba metode 2. Kalau metode 2-nya itu Nah, membatalkan satu persatu proses kan? satu persatu, Nah, ya, hingga siklusnya dihilangin. Metode ini menimbulkan overhead yang cukup besar, karena setelah setiap proses dibatalkan, algoritma mendeteksi deadlock harus dijalankan untuk menentukan apa ada proses yang masih mengalami deadlock-nya. Udah semua? Maksudnya tidak ada yang lain? Habis ya? Sudah, Pak. Oke, ya sudah. Bentar, saya tambahkan. Jadi berarti kan pertama ignoring ya, itu metode pertama ya, ignoring deadlock tadi. Itu sudah kita bahas. Terus kemudian yang kedua adalah prevention tadi ya. Prevention ini kayaknya nggak mungkin dilakukan, ya kan? Terus kemudian berikutnya apa? Avoiding ini adalah berarti mencegah. Nah, mencegah ini yang sebenarnya fokus kita ya. Fokus kita itu mencegah. Terus kemudian recovery. Recovery itu berarti tetap kalau deadlock ya sudah terjadi, ini ya terjadi ya sudah nggak apa-apa dihadapi saja gitu ya. Terus kemudian caranya adalah dengan rollback, itu berarti dikembalikan ke posisi sebelum deadlock ya. Itu kan mungkin restart ya, misalnya contohnya restart, atau kalau di Windows itu apa, sistem restore ya, itu seperti itu ada checkpointnya. Terus kemudian kalau yang killing ya, tadi killing itu berarti kan membunuh yang kemungkinan menyebabkan deadlock. Nah, di sini katanya ada dua, yaitu semuanya di-kill. Nah, kalau semuanya di-kill ya bingung juga kan kita ya. Berarti programnya hilang semua gitu kan. Atau dengan satu-satu. Nah, jadi kalau Windows, setahu saya Windows pakai recovery method. Windows ya, karena Windows itu ya mungkin bisa dibilang OS yang baik hati gitu, berusaha menyelamatkan. Itu maksudnya begitu. Tapi kalau kayak Linux tadi, ostrich sudah kill aja. Itu ignoring. Tapi kenapa Linux berpikir begitu? Karena jarang terjadi deadlock gitu ya. Lebih stabil dari sisi sistem operasinya. Terus kemudian kalau yang prevention nggak mungkin. Nah, avoiding itu ya yang belum dibahas tapi baru ada kata-katanya. Jadi di dalam avoiding itu ada dua macam. Yang pertama pakai resource allocation graph ini, tuh tadi ya. Di dalam, nah ini pakai resource allocation graph. Itu gambar itu ngomong apa tuh? Gambar itu artinya P1 itu kalau panahnya ke arah P1, ini contohnya R, kelihatan ya teman-teman ya. R1 arahnya itu kan P1 panah ke R1 gitu ya. P1 panah ke R1. Itu artinya P1 minta. Baru minta loh ya, belum dikasih. Baru request, itu P1 panah R1 itu artinya P1 request R1. R1 itu resources, ya, sedangkan P itu adalah prosesnya. P itu prosesnya, R itu adalah resource-nya. Terus kalau panahnya justru dari R ke P, ya kalau dari R ke P, itu justru kebalikannya. Berarti resource itu sudah dipegang, sudah digunakan, sudah sedang dipakai oleh P-nya. Nah, resource ini tuh digambarkan. Ini kan situasi nggak mungkin kalau kita di dalam struktur data kan Anda nggak mungkin gambar kayak gitu ya, nggak ada kan gambarnya. Ini kan hanya visualisasinya. Nah, di dalam struktur data Anda itu membuat struktur data kayak gitu. Nanti diajarin juga tapi cuma sedikit ya di akhir-akhir kayaknya di struktur data ada sedikit. Ini ngomongin bahwa resource itu digambarkan dalam bentuk graf. Kenapa harus graf? Karena ada panahnya itu. Karena ada relasinya maksudnya. Nah, relasi itu menggambarkan bahwa relasi itu artinya proses itu sedang memegang atau proses itu sedang meminta. Resource itu sedang dipegang atau resource itu sedang diminta. Maksudnya gitu. Nah, kalau panahnya itu ternyata membentuk siklus atau lingkaran yang saling muter, itu namanya circular wave. Kalau resource-nya itu membentuk lingkaran tapi lingkarannya tidak saling muter, kan lingkarannya bisa berlawanan arah, kan itu ada arahnya. Berarti mungkin tidak hang. Dia hanya muter aja, maksudnya hanya tertutup gitu ya, siklusnya tertutup, tapi tidak
kemungkinan tidak hang karena panahnya tidak muter. Tapi kalau panahnya itu muter, saling maksudnya ya, panah saling tunggu menunggu istilahnya begitu, berarti itu kemungkinan pasti kemungkinan hang gitu, tinggi lah kemungkinan probability-nya tinggi. Nah, ini kan tujuannya sistem operasi melakukan ini adalah untuk memprediksi, dia berusaha memprediksi. Jadi bisa dibayangin komputer kita ini lagi diem gini ya, itu mungkin ya ini bayangan saya di belakang layarnya itu dia membuat resource allocation graph. Ya kan? Saling muter-muter nyoba-nyoba dia kemungkinan ini akan hingga ini kemungkinan hingga enggak gitu dan sebagainya gitu terus. Bayangkan kalau ada prosesnya muncul lagi, ini kan baru ada berapa proses tuh? P1, P2, P3, P4, P5 ya, baru berapa. Terus ada lagi proses-proses lain muncul yang tidak beraturan. Kan kita nggak bisa memprediksi kapan munculnya. Butuhnya berapa juga kita nggak pernah tahu. Ya kan? Itu dinamis sekali maksudnya begitu. Ya kan? Berarti kan gambarnya harus dihapus, bayangan saya itu. Hapus, ulangi, hapus, ulangi, hapus, ulangi. Gitu terus. Jadi struktur datanya itu sangat dinamis. Nah, Anda bisa bayangin, belum sempat dia memprediksi tiba-tiba ada program lagi muncul, ya bisa aja hang. Ya kan? Kan dia berusaha memprediksi. Atau minimal nunggulah gitu ya kan, menunggu dulu. Karena dia lagi memprediksi, lalu baru memprediksi tiba-tiba program muncul terus gitu. Ya dia gambar ulang terus gitu kan. Nah, akhirnya dia prediksi. Nah, namanya prediksi bisa salah loh ya. Nah, kalau sudah salah ya mungkin hang. Itu namanya resource allocation graph. Tapi resource allocation graph ini hanya bisa dipakai untuk single resources. Maksudnya hanya bisa dipakai untuk resource-nya tunggal. Jadi satu resource hanya bisa dipakai oleh satu proses saja. Satu resource hanya bisa dipakai oleh satu proses saja. Kayak gini. Itu kan satu-satu tuh relasinya ya kan. 1P1 makan R1 gitu kan. P2 makan R2 dan seterusnya gitu. Tapi kalau R-nya dipakai rame-rame gimana? Satu R dipakai oleh lebih dari satu gitu prosesnya. Nah ini nggak bisa pakai resource allocation graph. Dia harus pakai Bankers algorithm, tapi sayangnya nggak ada. Nanti saya tunjukkan slide saya. Bankers algorithm itu berarti resource-nya itu ada banyak, prosesnya ada banyak, tapi satu resources itu bisa dipakai oleh lebih dari satu proses. Gitu, paham ya di sini ya? Nah itu juga algoritmanya prediksi. Namanya prediksi nanti meyakinkan kalau situasinya kayak gitu, dalam kondisi kayak gitu, terus dibagi resource-nya, dikasih-kasihkan gitu kan resource-nya, itu tidak akan sampai habis. Dan itu pasti kembali. Maksudnya namanya kita bankers itu kan minjemin uang, uangnya harus kembali gitu. Supaya bisa dipinjamkan ke tempat lain. Nah, itu algoritma bankers. Jadi nanti di dalam algoritma bankers Anda harus mencari urutan proses, ya, cari urutan proses yang bisa disebut dengan safety algorithm. Gitu. Ya, itu yang dilakukan di bankers. Coba next slide-nya. Terus oke, sudah ya, berarti sudah. Oke, seperti itu. Nanti yang di recovery nanti saya lihat di slide-nya. Terima kasih ya atas presentasinya. Saya akan mempercepat presentasinya. Ada pertanyaan dulu mungkin? Ada pertanyaan? Saya akan presentasi slide saya, tapi hanya di bagian yang saya tadi belum jelaskan ya. Jadi tidak semuanya gitu. Kan sudah tadi. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh ngomong ya. Kelihatan ya slide-nya ya. Nah, ini not responding sudah saya jelaskan. Nah, ini kondisi deadlock kayak gitu. Saling melingkar begitu. Kalau kayak gini, ya berarti deadlock. Nggak ada yang bisa. Caranya gimana coba? Ya harus dibuang salah satu. Betul ya, ini kondisi nomor 1 itu possibility deadlock. Jadi kemungkinan kalau dilanjutkan itu deadlock. Tapi kalau saling benar-benar dilanjut beneran, ya udah. Nggak bisa kan? Gimana caranya? Mobil itu saling tunggu-menunggu satu sama lain dan tidak akan pernah selesai. Itu berarti sudah terjadi deadlock. Tapi kalau mobilnya masih jauh, itu kemungkinan. Nah, sistem operasi itu berusaha supaya kalau mobilnya masih jauh itu diprediksi dulu. Ini bakalan sampai hang nggak? Kalau saya lanjutkan, istilahnya gitu ya. Kalau saya perbolehkan itu mobil-mobil itu istilahnya polisinya di tengah tuh, itu adalah sistem operasi. Itu kalau saya minta lanjutkan, ayo maju semua, nah, hang.
Nah, itu berarti prediksinya salah. Gitu ya. Kalau enggak ya berarti tunggu ya, kamu tunggu. Mobil 1 stop, mobil 2 masuk. Ya kayak pengatur lalu lintas lah. Anda bisa bayangin, itu adalah sistem operasi kerjanya kayak gitu. Kenapa bisa terjadi hack? Ya karena komputer kita resource-nya terbatas. Ini sudah ya, lewati. Nah, penyebab deadlock sudah semua, sudah dijelaskan. Oke, handling deadlock tadi sudah, ya. Mengabaikan deadlock sudah ada semua. Deadlock avoidance. Nah, deadlock avoidance ini yang kita fokuskan ya. Itu adalah menghindari deadlock dengan cara memberikan informasi semua kebutuhan. Tadi sudah dijelaskan. Nggak bisa semua program itu tahu kebutuhannya dari awal. Gitu kan? Belum tahu semua program itu tahu kebutuhannya. Contohnya Firefox kalian atau Chrome. Buka tabnya berapa itu kan terserah kita. Apakah kita tahu bahwa halo sistem operasi, saya membuka Chrome, ukuran tabnya pasti 10. Saya tidak akan melebihi 10. Saya booking 10. Ya nggak mungkin, gitu kan? Kita sembarangan. Nah, itulah banyak resource berapa yang kita butuhkan itu nggak tahu. Ada juga resource-resource yang sudah nempel di komputer kita, contohnya flash disk. Terus tiba-tiba kesenggol lepas. Itu bagi sistem operasi itu apa? Resource-nya ada, tiba-tiba hilang. Lah padahal programnya lagi nulis. Programnya lagi nulis ke flash disk itu, tiba-tiba flash disknya lepas karena kena tangan atau apa gitu ya, lepas. Nah, terus siapa yang salah? Sistem operasinya memprediksinya baik-baik saja. Tiba-tiba flash disknya lepas sendiri. Jatuh. Terus apa yang terjadi? Hang, kan rusak kan? Sistem programnya nggak bisa jalan kan lagi nulis atau apa. Ya kalau itu nggak bisa diselamatkan hang gitu. Misalnya programnya sudah lagi ngopi ukurannya besar banget gitu, akhirnya merambat yang lain. Lebih-lebih kalau programnya lagi sibuk sekali semuanya dan sebagainya. Nah itu yang terjadi. Jadi nggak semua kondisi-kondisi ini bisa dipenuhi. Gitu. Jadi hanya bisa prediksi saja. Oke. Jadi resource allocation graph itu hanya bisa untuk single instance of resource. Resource-nya itu hanya bisa dipakai oleh satu program. Sedangkan kalau instance-nya itu atau resource-nya itu bisa dipakai oleh banyak program sekaligus, itu harus pakai bankers. Saya lewati, ini contohnya. Anda bisa baca. Faktanya adalah jika graf itu tidak mengandung cycle, maka tidak akan terjadi deadlock. Cycle itu berarti tadi ya, siklus tertutup. Kalau graf itu mengandung siklus tertutup, jika hanya ada satu resource yang boleh pakai, artinya satu resource hanya boleh dipakai oleh satu proses, maka kemungkinan deadlock. Kan itu saling muter tapi semuanya udah dipakai satu sama lain. Semuanya udah saling pakai. Jadi ya nggak bisa ya, pasti deadlock. Tapi kalau satu resource itu bisa dipakai oleh lebih dari satu, nah kemungkinan deadlock. Gitu ya. Itu safety algorithm itu seperti itu. Jadi suatu sistem harus dalam keadaan safe. Kalau sistemnya itu dalam keadaan safe, maka tidak akan deadlock. Gitu. Tapi kalau sistemnya itu tidak dalam keadaan safe, maka baru possibility of deadlock. Nah, sistem operasi itu selalu berusaha supaya membawa ke komputer kalian itu berada di dalam keadaan safe. Tapi sulit loh ya, nggak mudah. Ya, Anda bisa bayangin dengan kondisi yang sangat dinamis. Dan deadlock avoidance itu menjamin atau berusaha menjamin supaya sistem tidak pernah masuk ke kondisi unsafe. Walaupun ya kadang-kadang miss gitu kan. Terutama ketika resource-nya sangat terbatas. Tapi kondisinya kita nggak tahu diri gitu ya. Artinya penggunanya itu tidak tahu diri. Berusaha menjalankan banyak sekali. Karena tidak sabar dan sebagainya. Ya sudah. Pasti tidak bisa dihindari lagi. Oke. Terus. Bentar. Ini sudah ya saya lewati. Claim age dan sebagainya. Anda bisa baca. Nah sekarang ini yang penting. Bankers algorithm. Saya itu lupa pen saya itu ketinggalan di kampus, saya di rumah ya, jadi saya tidak bisa nulis. Ini support multiple instance ya, support multiple instance berarti artinya satu resource bisa dipakai oleh lebih dari satu proses. Ketika suatu proses merequest suatu resource, maka ada kemungkinan harus menunggu kalau resource-nya belum ada. Ya. Nah, setiap proses yang masuk harus memberitahu berapa banyak sumber daya maksimum yang dibutuhkan. Nah, ini juga sulit sebenarnya. Bankers itu juga punya asumsi-asumsi ya, bisa dibilang.
Jadi ada inisialisasi variabel yang harus dipakai. Contohnya, suatu proses harus ngasih tahu sistem operasi berapa banyak sumber daya maksimum yang boleh. Berarti suatu program yang mau jalan, itu ngasih tahu saya itu butuhnya maksimal adalah misalnya maksimal adalah 5 mega. Nah, biasanya program kan nggak pernah mikir begitu ya. Kita buat program nggak pernah mikir begitu kan. Nah, biasanya dibuatin oleh siapa? Dibuatin oleh stack program itu. Stack program itu dibuatkan oleh compilernya. Jadi kalau Anda buat pakai C atau pakai Python itu nanti sudah ada standarnya, maksimalnya berapa. Biasanya begitu. Jadi kayak contoh kayak kita pesan variabel integer. Variabel integer itu maksimal segini. Ya sudah, itu maksimalnya. Nah, kalau kita request lebih dari itu ya sudah salah gitu ya. Sudah salah. Melebihi batas istilah. Bisa jadi nanti keluarnya error adalah stack overflow misalnya gitu. Itu contohnya. Oke, itu karena lebih kan. Dan kita sebagai programmer nggak pernah mikir-mikir kayak gini kan. Nah, itu Anda lihat. Terus setelah itu sistem mendeteksi apakah sumber daya yang dibutuhkan memang bisa dijalankan dalam kondisi aman. Artinya setelah tahu kamu request-nya mau berapa? Oh, 5 mega maksimal. Oke, saya lihat dulu keadaan saya, uang saya. Ini kan bankers ya. Uang saya. Kamu butuh 5 juta misalnya, anggaplah gitu. Saya butuh 5 juta. Bentar, saya lihat dulu kondisi uang saya. Saya juga sedang dipinjam-pinjam nih sama teman-teman yang lain gitu kan, berarti kan uang saya tinggal segini. Nah, yang pinjam ini sudah pinjam. Lalu uang saya, kalau memang uang saya cukup langsung aja kasih gitu kan, beres dong. Tapi kalau uang saya nggak cukup gimana? Ya berarti nunggu ada yang ngembaliin, betul nggak? Nunggu ada yang ngembaliin uangnya biar cukup. Nah, itu diatur sedemikian rupa. Kalau memang cukup, silahkan langsung jalan. Tapi kalau nggak cukup ya tunggu sebentar. Nanti nunggu ada yang ngembaliin uang. Lah uangnya itu kembali langsung tak kasih ke kamu. Gitu maksudnya. Paham ya? Jadi harus di hold gitu supaya kondisi aman. Oke. Nah, ini struktur datanya bankers. Struktur datanya bankers ada 4. Yang pertama adalah available, ini merupakan vektor dengan panjang M yang menunjukkan resource yang tersedia, jumlahnya berapa. Lalu maksimum ini adalah N kali M matrix yang mendefinisikan maksimum permintaan yang diperbolehkan untuk masing-masing proses. Oke, jadi maksimum matriknya, ini bentuknya matriks ya, max itu. Lalu allocation itu adalah N kali M matrix, matriks juga, yang menunjukkan jumlah-jumlah resource yang sudah dialokasikan. Lalu need itu adalah N kali M matrix yang masih dibutuhkan. Jadi resource yang masih dibutuhkan. N itu adalah jumlah proses, M adalah jumlah resource. N jumlah proses, M adalah jumlah resource. Lalu cara ngitung need gimana? Cara ngitung need dia matriks, maka sama dengan maksimum dikurangi allocation. Batas maksimum dikurangi batas allocation. Ya, maksudnya adalah dalam kondisi waktu tertentu yang sudah dialokasikan berapa, yang masih butuh berapa. Maksudnya gitu. Kan maksimumnya ada. Jadi misalnya suatu proses P1 nih ya, P1 itu maksimumnya 10. Dalam waktu tertentu, dalam suatu kondisi tertentu, dia sudah dikasih 5. Sudah dipakai 5. Berarti sisa berapa? Sisa 5 kan? Nah, 5 itu need. Ya. Terus yang 5 tadi, yang sebelumnya, itu allocation. Yang sudah dikasih itu 5. Gitu. Terus yang masih dibutuhkan 5. Maksimumnya berapa? 10. Lah available itu tergantung kondisi komputernya. Yang tersedia masih berapa? Itu available. Available itu nggak ada hubungannya sama prosesnya, maksudnya gitu ya. Available itu kondisinya adalah ada di komputernya. Yang ready berapa sekarang? Gitu. Misalnya yang masih dibutuhkan 5, tapi available-nya sekarang 3. Bisa nggak itu dipakai? Ya nggak bisa kan? Loh, available-nya 3, terus yang masih butuh 5. Ya nggak bisa ngasih kan? Gimana caranya ngasih 5? Dia cuma punya 3. Terus caranya gimana? Tunggu ya. Tunggu nanti proses lain ngembaliin. Nah, caranya menunggu gimana? Ya berarti urutan prosesnya diatur. Ya kan? Urutan eksekusinya diatur. Saya harus jalanin proses ini dulu, baru ini, baru ini, baru ini. Gitu. Supaya apa? Supaya urutannya benar, maka kembalinya benar. Karena kalau sudah selesai dieksekusi, program udah terminate, maka kembali resource-nya. Resource-nya itu kembali ke sistem operasi. Berarti kan ada yang ngembaliin duit istilahnya, bisa dibilang begitu. Paham ya? Nah, kalau sudah ada yang ngembaliin duit, berarti kan sisa uangnya ada lagi. Available-nya kan berarti bertambah. Kalau available-nya bertambah, berarti bisa ngasih utangan lagi kan.
kepada yang masih membutuhkan. Bisa dipahami sampai di sini? Alokasi berarti yang sudah dikasihkan, maksimum berarti maksimalnya pinjamnya berapa, available itu kondisi yang real, sisanya berapa yang masih ada. Need itu berarti kebutuhan setiap proses yang masih belum yang belum dikasih berapa. Tuh. Oke, kita lihat contoh. Ini safety algorithmnya pakai bahasa Inggris di buku ada. Ini adalah sebuah suatu kondisi di mana ada variabel work dan available, lalu ada finish. Work itu berarti kondisi sedang dijalankan. Available berarti kondisi tadi sisa yang masih ada yang belum dipakai, yang masih benar-benar bisa dipakai oleh program-program. Sisa RAM misalnya itu contohnya available, ya. Sisa hard disk itu contohnya available. Finish itu adalah kondisi kalau suatu proses sudah selesai, itu finish. Nah, kondisi pertama adalah work sama dengan available, berarti work diisi dengan kondisi available. Ya, nanti ada contohnya ya. Terus kemudian kan prosesnya banyak, maka pertama langkahnya adalah untuk setiap proses yang ada, finishnya semuanya false dulu. Oke, semuanya false, berarti belum finish kan? Terus dicek setiap proses itu. Apakah need yang ke I, need proses ke I kurang dari sama dengan work? Apakah kebutuhan proses itu masih kurang dari sama dengan work? Work itu berarti available. Misalnya kondisi available-nya sekarang 5. Dari daftar proses yang ada, mana yang kebutuhannya kurang dari sama dengan 5? Supaya apa? Supaya bisa dikasih. Paham ya? Kalau misalnya ada proses yang butuhnya 6, ya nggak bisa dikasih. Maka cuekin dulu. Tahu maksudnya ya? Urutannya diatur gitu maksudnya. Jadi yang kurang dari sama dengan 5 itu silahkan diprioritaskan. Oke, gitu. Kamu dulu ya, gitu maksudnya begitu. Ya, jadi kalau tidak ada sama sekali yang eksis itu tadi, if no such I exist, go to step 4. Gitu. Kalau sudah tidak ada, itu berarti ya nggak ada yang bisa dijalankan gitu kan. Itu berarti sudah hang, nunggunya nggak tahu sampai kapan. Ya nunggu sampai ada program selesai. Terus kalau dipenuhi kondisi bahwa ada yang need-nya kurang dari sama dengan work, maka work sama dengan work plus allocation, langkah 3. Maksudnya adalah dikasih, dipinjemi uangnya. Ya dipinjemi nih, kamu butuhnya, saya punya 5, ternyata kamu butuh 3, ya udah tak kasih 3 dulu. Berarti sisanya sekarang available-nya 2. Nah, kalau sudah dikasih berarti kan selesai toh. Wong kebutuhannya uangnya istilahnya udah dikasih, udah dipinjemi, berarti kan dia mengeksekusi kegiatannya selesai. Nah, kalau udah selesai berarti kembali dong semuanya. Ya, kalau udah kembali berarti work sama dengan work plus allocation. Work sama dengan work plus allocation artinya semuanya udah dikembalikan. Berarti kondisinya sekarang available-nya bertambah. Kalau sudah bertambah maka proses itu yang sudah selesai sama dengan true. Finish-nya true. Jika finish-nya true untuk semuanya, maka selesailah. Semuanya oke. Tapi ingat, ini adalah algoritma peramalan atau algoritma yang namanya algoritma prediksi. Kalau algoritma prediksi berarti ini belum dijalankan, teman-teman. Oke. Ini tuh belum jalan loh. Bukan seperti waktu FCFS kemarin. Bukan seperti waktu SJF yang sudah benar-benar running. Ini tuh kondisi sebelumnya, istilah. Kondisi sebelum dijalankan. Ini baru diprediksi kalau kayak gini, oh bisa, gitu kan? Ini berarti butuh waktu misalnya ya, untuk ngatur kayak gini itu 1 detik misal. Misal ini contoh. Padahal programnya itu sangat dinamis. 1 detik itu mungkin lama ya. Program yang muncul di dalam 1 detik yang bertambah itu berapa? Belum ngitung sudah bertambah itu banyak terjadi. Anda bisa bayangin? Ini baru ngitung loh. Dia baru berusaha membayangkan jika semuanya terpenuhi, ya kalau kondisinya kayak gini, terus saya hitung dengan algoritma safety itu ternyata benar semua, itu berarti oke, baru kayak gitu. Tiba-tiba program yang lain udah masuk. Nah, itu yang menyebabkan hang. Oke. Contoh kondisinya. Ada 5 resource, P0 sampai P4. Terus resource type-nya ada A, B, C. Jadi resource-nya namanya A, B, C. Nah, setiap resource A itu punya 10 instan. Maksudnya, resource A itu boleh dipakai 10 proses.
boleh dipakai oleh 10 proses. Jadi artinya bisa diakses oleh 10 proses, boleh dia punya 10 resource-nya itu punya 10. B punya 5, C punya 7. Nah, sekarang kondisinya snapshot. Snapshot itu artinya dalam kondisi tertentu, entah pada waktu tertentu pada T0, ini contohnya. Kondisi komputer pada T0, pada komputer kalian pada T0, P0-nya itu sudah belum, itu kan ada allocation, ada max, dan ada available ya. Ada allocation, max, dan available. Saya berusaha pakai, mau coba kursor ya, sebentar. Pointer option. Nah, semoga bisa. Nih loh. Ini kan allocation, tadi allocation itu adalah apa? Adalah suatu matrik yang isinya adalah yang sudah dipakai, yang sudah dikasihkan ya. Max itu berarti maksimumnya yang mau dipinjem. Available itu kondisi sekarang yang ready. Nah, kondisi sekarang dalam snapshot itu tuh ABC-nya adalah 3, 3, 2. Berarti A itu sisa 3, B sisa 3, C sisa 2. Maksudnya gitu. Tadinya A-nya 10 tadinya. B-nya tadinya 5. C-nya tadinya 7. Sekarang sisanya ini loh 332. Dalam kondisi snapshot T0, maksudnya gitu. Dalam kondisi tertentu. Terus P0 itu sudah dialokasikan atau belum? Belum. Anda lihat ini 0. Berarti belum dialokasikan apapun. P1 untuk B itu sudah dialokasikan 1. P0 untuk C. Jadi P0 itu minta ABC maksudnya gitu ya. Dia minta ABC. Dia mau pakai A, mau pakai B, mau pakai C maksudnya. Tiga-tiganya ini mau dipakai. Terus P0 itu maksimumnya, itu janjinya kepada sistem operasi. P0 itu maksimal saya mau minta A, saya mau pakai A7. Padahal ini resource-nya 10 ya. Dia mau pakai 7, berarti bisa ya, aman ya. Ini kalau misalnya ada maksimum 15 itu nggak bakalan bisa loh ya, ditolak ya, sudah nggak bakalan bisa. Kalau di dalam DOS zaman dulu itu adalah out of memory, sudah langsung dibilang kayak gitu. Udah nggak bisa, wong saya punyanya RAM-nya 512 kok mintanya 2 giga. Nah, itu nggak bakalan gitu. Jangan aneh-aneh gitu kan, istilahnya begitu ya, ditolak langsung. Tapi kalau resource-nya 10 terus kemudian saya minta 7 ya oke lah gitu. Tapi ditunggu dulu, yang minta banyak. Yang minta banyak, jadi harus ditunggu dulu. Nah, P0 minta B itu 5. Berarti dipakai semua maksudnya, bayangin. P0 minta C itu 3 ya. Terus dalam kondisi saat itu ya, dalam kondisi T0 ini ternyata sisanya itu 332, A-nya itu sisanya 3. Sedangkan P0 itu A-nya belum dikasih sama sekali, P0 baru dikasih B1 ya, terus P0 baru dikasih C itu belum dikasih sama sekali. Sisanya kayak gini loh. Ini yang lain juga sama. Oke, yang lain juga sama. Nah, langkah pertama rumusnya gimana? Rumusnya adalah nyari need. Need itu dicari dengan cara apa? Need itu dicari dari maksimum dikali allocation. Ya, need itu dicari dari maksimum dikurangi allocation. Coba. Maksimum dikurangi allocation. 7 kurangi 0. 7. Betul ya? 5 kurangi 1. 4. Terus 3 dikurangi 0. 3. Maksudnya apa tuh need? Need itu berarti yang masih dibutuhkan berapa? Baik, cara logika aja. Maksimumnya dia minta 753, yang sudah dikasih B-nya 1. Berarti dia masih butuh berapa? 4. Oke, jadi cuma kayak gitu. Need itu cuma butuhnya cuma seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini pertanyaannya. The system is in safe state. Situasinya kalau kayak gini, kalau dia jalani dengan urutan kayak gini itu safe state. Pasti aman ini kalau jalaninya dengan urutan ini. Pertanyaannya bagaimana caranya? Caranya memprediksi supaya ini aman apa enggak gimana? Jadi P1 dijalankan. Ini ingat, ini belum loh ya, baru diprediksi loh. Jadi dia sistem operasi berusaha memprediksi kalau saya jalaninya P1, P3, P4, P2, P0 maka aman. Gitu. Nah, caranya gimana? Cara perhitungannya adalah sesuai algoritma safety algorithm ini. Ini sesuai ini. Oke, ini caranya. P1 itu berarti mintanya, bentar, P1 itu apa tadi? P1 ini kan saya ngelihat dari sini dulu ya. Ini kan lihat dari sini. Kalau P1 katanya kan P1 nih. Oke, berarti P1 nih. Saya konsentrasi ke P1. P1 itu kan butuhnya 122 nih.
Ini ya, 122. Butuhnya ya. Butuhnya 122. Maka dia ngecek di sini. Apakah 122 P1 itu kurang dari available? Available-nya 332 ya. Oke. Apakah kurang dari available? Ya. Maka kalau iya, maka ini langsung dikasihkan aja. 122-nya ini dikasihkan ke P1. Nah, berarti kan P1 dikasihkan, padahal P1 itu butuhnya yang sudah dialokasikan 2 kan. Yang sudah dialokasikan 2, maksimumnya kayak gini, berarti dikembalikan semua kan. Berarti kalau sudah selesai kan maksudnya. Ini kan sudah selesai. Centang. Sudah selesai berarti dikembalikan lagi ke posisi semula. Berarti 332 ini available-nya ditambah dengan 200. 200 itu allocation-nya yang sudah dialokasikan. Gitu. Berarti berapa kembali kan? Sudah kembali ke sistem operasi 532. Jadi sekarang available ya ini available, harus saya itu nggak bawa itu ya. Available itu berarti 532. Sekarang kondisi. Bisa dimengerti nggak? Allocation-nya 122 ya kan? Yang dibutuhkan 122, ternyata yang sekarang yang masih ada itu 332 kan? 332. Nah, ini. Berarti kan aman, cukup toh. Berarti kalau saya ngeksekusi ini, uang ini cukup. Kalau saya ngeksekusi 743 kan nggak bisa. Kalau saya ngeksekusi 600 kan nggak bisa, uang ini cuma 332. 011 bisa, jadi P3 boleh sebenarnya. Atau P1, cuma ini kan mau ngecek ini toh. Mau ngecek ini. Jadi kalau mau ngecek P1 dulu boleh nggak? Ya udah coba P1. Nah, kalau ini dieksekusi berarti kan kebutuhan ini dikasihkan ke P1 kan? Dikasihkan dan sudah selesai. Ya udah dikembaliin lagi. Jadi kembalikan lagi kondisinya berarti 332 lagi kan? Mau dikembalikan lagi. Nah, yang belum dikembalikan yang mana? Yang belum dikembalikan kan 200 ini. Ini kan sudah dialokasikan sebelumnya. Nah, jadi harus dikembalikan kembali ke semula. 332 yang tadi sudah dijalankan tambah 200. Hasilnya 532. Nah, available-nya sekarang 532. Terus Anda ngeksekusi apa lagi? Ngeksekusi P3. Jadi kondisinya sekarang 532 ya. 532 nih. 532 ini mana yang cukup? Katanya P3. Coba P3. P3 ya cukup banget lah. Wong 011 kok. Pasti bisa. Oke, jadi jalanin P3. P3 011 kurang dari 532 ya. Maka dipinjamkan ya. Setelah dipinjamkan, tambahkan yang sudah dialokasikan P3. Lihat P3. P3 yang sudah dialokasikan adalah 211. Maka kembalikan 532 ditambah 211. Hasilnya 743. Berarti available terbaru di sini adalah 743. Dengan 743 itu bisa mengeksekusi semuanya sudah. Berarti urutan ini di belakang ini tidak penting. Mau P0 dulu kayak, mau P1 dulu, mau P2 atau mau P4 sama aja, betul nggak? Kan sudah 743 nih loh. 743 kan sudah sakti sekali, artinya sudah bisa semua. Berarti Anda mau ngurutin bawahnya ini apa saja bebas. Nah, kalau Anda lihat coba dijalankan beneran dengan sesuai dengan yang tadi mau diprediksi, ternyata betul kembali ke asal, bener nggak? Ini kalau semuanya dijalankan dengan urutan P1, P3, P4, P2, P0, ternyata kembali ke 1057. Coba kita lihat. Bener nggak kembali ke 1057? Kembali ke 1057. 1057. Betul ya? Kembali ke 1057. Berarti banknya baik. Karena apa? Keuangannya kembali semua. Jadi kalau saya minjemkan dengan cara P1 dulu, habis itu P3, habis itu P2, habis itu P2, terus kemudian 0, maka uang kembali. Oke, berarti safe. Oke, berarti safe. Nah, ya sudah, berarti itu betul gitu. Jadi Anda nanti di dalam algoritma Bankers itu mencari apakah kondisi ini safe atau tidak. Atau mencari kemungkinan yang safe mana saja. Gitu. Dengan algoritma safety algorithm. Nah, permasalahannya tadi saya katakan
Ini kan baru ngitung. Ngitung itu butuh waktu. Dalam waktu yang sedang ngitung, tiba-tiba ada request-request lain. Bisa P1-nya nambah, bisa program lain, mungkin ada P5, mungkin ada P6, dan itu harus diubah lagi. Anda bisa bayangkan, belum selesai ngitung sudah diganggu-gugat. Nah, itulah sistem operasi. Bekerjanya kayak gitu. Nah, ini contoh, jika P1 itu kan tadi mintanya 122 kan? Mintanya 122, maksudnya need-nya kan 122. Tiba-tiba minta tambah. Saya kurang. Contohnya kalian itu. Buka tab lebih dari 10, padahal mintanya 10 awalnya. Misalnya gitu ya, bayangin ya. Tiba-tiba buka jadi 12. Nah, itu namanya request resource tambahan. Nah, ini ternyata minta nambah 102. Dari 122 minta nambah 102. Bisa enggak? Boleh enggak? Nah, ini algoritma baru namanya resource request algorithm for proses PI. Ini nanti Anda baca ya caranya gimana, tapi kita lihat di contoh perhitungan. Tadi kan P1-nya minta 102 tambahan. Dicek dulu apakah kurang dari P1 122 atau tidak. Jadi suatu proses itu boleh nge-request tambahan asal kurang dari need-nya. Harus kurang dari need-nya. Jadi need-nya itu tidak tambahannya itu tidak boleh lebih dari need-nya. Kalau kurang dari need-nya oke katanya, ya. Ini kan sama dengan ini. Silakan. If request kurang dari sama dengan need, go to step 2. Nah. Oke, sudah. Terus kemudian berarti boleh ya. Kalau sudah boleh berarti P1, P102 kurang dari available enggak? Kenapa dibandingkan dengan available, Pak? Loh, kan ini belum sempat menjalankan loh, Pak. Sistem operasi itu baru mau ngitung, tiba-tiba request tambahan. Jadi belum ada yang dieksekusi gitu ya, bisa dibilang. Makanya masih dibandingkan dengan available 332. Gitu. Oke, jadi dibandingkan sekarang 102 apakah kurang dari available 332? Ya, oke, berarti lanjut lagi. Available sama dengan 332 dikurangi 102 sama dengan 230. Oke, dikurangi ya. Terus alokasi P1 yang tadinya 200 berarti ditambah dengan 102 karena dia minta tuh. Oke, diminta tuh alokasinya berubah jadi 302. Berarti alokasinya diupdate yang di sini. Yang di depan. Ya, ini harus diubah 302. Ya, P302. Jadi ini harus diubah jadi 302. Susahnya. Dah, 302. Jadi diubah di sini. Ini kan baru nambah toh istilahnya. Tadi kan dia minta nambah. Gitu. Jadi dia update. Jadi 302. Terus need-nya berkurang dong. Kan sudah dikasih kan alokasinya. Berarti need-nya berkurang. Nah, kalau need-nya berkurang, ya udah silahkan dihitung ulang. Silakan dihitung ulang yang tadi pakai safety algorithm. Nah, kalau sudah berarti kondisinya dicek lagi, masih safe apa enggak. Kalau masih ya berarti aman. Itu terjadi terus-menerus, Anda bisa bayangin di dalam komputer kalian. Selalu kayak gitu. Dan itu selalu dilakukan sistem operasi di belakang layar kita. Untuk menjamin supaya programnya tidak hang. Apakah ada kemungkinan hang? Ya ada, namanya ngitung, baru ngitung aja diserobot, ditambah-tambah. Programnya selalu bertambah berbeda-beda. Ya bisa jadi salah. Gitu kan? Nah, lebih-lebih apa? Ini kelemahan algoritma Bankers. Ada proses-proses yang belum tahu berapa jumlah maksimumnya. Baru kira-kira. Namanya kira-kira berarti sudah ada kemungkinan salah. Jumlah proses tidak tetap. Prosesnya bisa bertambah-tambah. Tidak hanya P1 sampai P4, P5, bisa juga langsung sampai P10. Tiba-tiba P10 sudah selesai, ganti lagi jadi P9, dan seterusnya. Jadi sangat dinamis. Lalu kemudian beberapa resource dapat diambil sewaktu-waktu. Contohnya flash disk yang bisa dicabut sewaktu-waktu. Kesenggol sewaktu-waktu. Nah itu contohnya. Jadi algoritma Bankers itu hanya baru memprediksi, tapi ya berusaha berdasarkan data kan. Masalahnya datanya itu dinamis, itu yang sulit.
Algoritma ini menginginkan untuk memberikan semua permintaan sehingga waktu tak terbatas. Maksudnya tadi, dia berharap algoritma ini bisa memberi semua permintaannya dalam kondisi waktu tidak terbatas. Artinya tidak memperhatikan masalah waktu. Eksekusinya berapa lama nggak penting gitu. Itu kondisi ideal. Tapi kan kenyataannya nanti kalau waktunya tidak terbatas, sistem operasinya mengatakan, kita usernya loh ini kok not responding. Nah, kayak gitu. Padahal dia lagi ngitung. Oke, bisa dimengerti? Udah, selesai. Tadi semuanya sudah yang lain. Tinggal yang ini recovery tadi. Nah, kriteria mematikan program apa? Yang pertama adalah yang memiliki waktu telah berjalan terkecil. Jadi justru yang program-program yang barusan nyala, yang barusan hidup itu yang silakan dimatikan. Yang memiliki output terkecil. Mengapa dikatakan begitu? Karena program yang tidak memiliki output berarti program yang tidak begitu berguna. Output itu tidak hanya berupa layar. Output itu macam-macam. Ya. Yang memiliki sisa waktu eksekusi terbesar. Sisa waktu eksekusi terbesar berarti masih lama akan dijalankan. Berarti program yang baru jalan. Sama aja dengan nomor 1 kan. Program yang menggunakan total jumlah sumber daya terkecil. Berarti yang RAM-nya paling kecil misalnya. Yang hard disk-nya paling kecil. Atau yang memiliki prioritas terkecil. Anda bisa bayangkan. Yang nggak penting itu yang dibuang. Yang merupakan proses batch, bukan proses real time. Itu juga yang dibuang. Anda bisa bayangkan berarti yang dikorbankan adalah yang tidak penting. Gitu. Bukan yang justru yang lagi hang. Gitu. Tapi kalau manusia, biasanya yang kelihatan yang lagi not responding itulah yang dikit. Ya enggak apa-apa manusia. Ya kan? Saya juga begitu. Gitu. Tapi kan sulit untuk mencari program-program kecil yang tahu. Gitu kan. Oke, mungkin itu materinya dari saya. Oh iya, nah ini. Terakhir adalah tentang TTS. Nah, TTS-nya online, setahu saya jadwalnya hari Senin malam jam 6 sampai jam 8 di Moodle. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan para dosen, kita menggunakan Moodle dengan Pak Willy, Pak Mahas, di setup di situ dalam bentuk pilihan ganda ya. Materinya ya semua belum untuk hitung-hitungan mungkin tidak banyak atau sangat sedikit di situ ya kalau di Moodle-nya. Tapi nanti untuk tugas hitungan, maksudnya dalam arti essay, itu akan masuk di bagian tugas di ikhlas. Nah, saya mungkin berusaha hari ini atau besok sudah bisa diakses dalam bentuk hitungan kemarin, apa namanya, yang first come first serve dan sebagainya. Nanti dilihat saja di situ. Nah, nanti diupload lagi di bagian tugasnya. Jadi TTS-nya dalam bentuk Moodle silahkan dikerjakan hari Senin sesuai dengan jam. Terus yang tugas ikhlas itu dikerjakan di rumah gitu kan istilahnya, dikerjakan masing-masing sesuai dengan soalnya itu, lalu dikumpulkan lagi di tugas ikhlas itu. Diupload lagi ke situ maksudnya. Jadi silakan di-download dan di-upload. Nah, untuk tugas ikhlas ini jauh lebih lama ya, tidak hari Senin gitu. Saya coba kalau nggak hari ini ya besok sudah bisa. Nanti dikumpulinnya ya sesuai dengan hari Senin itu. Jadi sudah bisa dikerjakan dari sekarang maksudnya gitu. Ya, untuk tugas soal hitungannya. Soal hitungannya itu menggunakan yang algoritma CPU scheduling. Begitu, saya stop sharingnya. Ada pertanyaan sedikit? Saya juga harus kuliah. Bagaimana, teman-teman? Ada pertanyaan tentang TTS-nya mungkin? Jadi ada 2 soal ya nanti ya. Soal pertama berbentuk Moodle. Soal kedua adalah berbentuk soal hitungan. Soal hitungannya menggunakan CPU scheduling. Gitu. Tapi dikerjakan di rumah kan berarti lebih gampang ya. Maksudnya hanya untuk mengetahui apakah kalian bisa apa enggak. Gitu. Yang hitungan itu di post, Pak. Gimana? Yang hitungan itu modelnya nanti kita post PDF pas itu atau gimana? Nanti bentuknya Excel aja. Oh, Excel. Oke. Iya, bentuknya Excel aja. Oke, tapi kan kalian tidak bertemu ya seharusnya ya. Ya itu ya kalau masalah contek-contekan saya juga berharap semoga tidak terjadi gitu. Karena ini adalah TTS. Begitu, semoga sekarang saya akan capture. Silahkan dinyalakan videonya.
Oh iya, minggu berikutnya berarti kan main memory ya. Bentar, saya lihat randoman saya. Tanggal berapa tuh itu? Berarti setelah TTS ya, tanggal 6. Oh, masih belum ya. Karena tanggal 6 itu kan main memory, nanti kalian yang berikutnya itu yang virtual memory saja. Jadi nanti tanggal 6 saya aja presentasi main memory, lalu kemudian kalian istirahat dulu ya. Karena kan tinggal dikit nih kelompoknya yang belum presentasi. Jadi kalau saya cek, lihat sebentar, yang belum itu tinggal berapa nih? Tinggal 2 kelompok ya, tinggal 2 kelompok. Jadi nanti kelompok salah satunya itu akan virtual memory dan nanti berikutnya adalah yang berikutnya lagi gitu. Paham ya? Jadi minggu depan setelah TTS masih belum ada yang presentasi dulu. Saya dulu ya. Tidak jadi ngundi ya, karena tinggal 2. Oke, saya capture. Yang lain, Mike, Stefani, Agustinus, Rafael, Tunggul, Acio. Ya. Loh, sebentar. Oh, udah. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.